Dipameri mantan mobil Pajero saat reuni. Padahal aku pemilik showroom tempatnya kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Senja. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Dinda berdiri lama di depan cermin kamar apartemennya, membiarkan pantulan dirinya mengisi ruangan yang sunyi. Blazer hitam itu membungkus tubuh rampingnya dengan anggun, tapi tak ada rasa percaya diri di matanya. Yang ada justru keraguan, seperti bayangan masa lalu yang enggan pergi. Malam ini adalah reuni kampus, dan itu berarti satu hal, kemungkinan besar Reno akan ada di sana. Hatinya mencelos memikirkan pertemuan itu. Ia menghela napas panjang, mencoba meredam gejolak di dadanya, tapi suara dari masa lalu muncul lagi tanpa permisi, menghantam kesadarannya seperti gelombang pasang yang datang tanpa aba-aba. Kamu gak akan punya waktu buat keluarga, Din. Suara itu kembali terdengar jelas, seolah baru diucapkan kemarin. Saat itu, mereka duduk di bangku taman kampus. Reno menatapnya tajam dengan nada menghakimi, sementara Dinda hanya bisa menggenggam tasnya erat, menahan air mata yang nyaris tumpah. Ia tak sempat menjelaskan bahwa dia bekerja keras sebagai admin showroom mobil kecil, hanya demi biaya kuliah, dan sedikit tabungan untuk masa depan mereka. Tapi Reno tak ingin mendengar. Baginya, perempuan yang terlalu sibuk bekerja adalah ancaman bagi peran istri ideal dalam benaknya. Kini, 8 tahun telah berlalu. Udara malam menyusup melalui jendela yang setengah terbuka, membawa aroma aspal basah setelah hujan sore tadi. Di luar, lampu-lampu kota berkedip seperti bintang-bintang yang tersesat. Dinda meraih lipstik nude di meja rias, mengusapnya pelan di bibir. Tangannya sedikit gemetar. Ia menatap dirinya sekali lagi. Kamu sudah bukan Dinda yang dulu, bisiknya pada diri sendiri, berusaha menenangkan hatinya yang tak kunjung tenang. Ponsel di meja bergetar pelan. Notifikasi dari grup reuni bermunculan, foto-foto meja panjang, gelas anggur plastik, lampu kelap-kelip, dan candaan penuh nostalgia. Dinda meraih tas kecil dan kunci mobil, lalu berdiri. Sepatunya berdetak pelan menyentuh lantai, menyisakan jejak langkah penuh beban. Langit malam masih mendung, dan suara samar dari kejauhan, mungkin suara musik dari gedung tempat reuni berlangsung, terdengar lirih, seperti memanggilnya menuju babak yang belum selesai. Dengan satu tarikan napas dalam, Dinda melangkah keluar. Di lorong apartemen yang sunyi, ia berjalan perlahan, seolah setiap langkah membawa ingatan yang bertumpuk dan luka yang belum sembuh. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam ini. Bukan hanya tentang Reno. Bukan hanya tentang reuni. Ada tekad yang mulai tumbuh dalam diam. Sebuah keberanian yang masih kecil tapi nyata. Dan di sanalah, di ujung lorong, menanti satu malam yang akan menguji hatinya lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Sejak hari itu, Dinda memutuskan satu hal, ia tak akan pernah lagi menoleh ke belakang. Hatinya mungkin sempat hancur karena Reno, tapi luka itu justru menempanya jadi lebih kuat. Ia bekerja siang dan malam, menjadikan showroom tempatnya dulu hanya sebagai admin, sebagai satu-satunya tempat ia menggantungkan harapan. Di siang hari, ia menjadi sales yang mengejar target tanpa kenal lelah, menjemput calon pembeli sampai ke pelosok kota, menahan gerah dalam mobil yang belum laku. Di malam hari, ia masih duduk di meja kantor mungil, mengetik laporan penjualan dan mencocokkan stok barang sambil menahan kantuk yang menusuk kepala. Tidak semua hari berjalan mulus. Ada masa ketika ia dimarahi pelanggan karena keterlambatan pengiriman, dihina karena hanya lulusan lokal biasa, bahkan sempat dituduh mencurangi data oleh rekan kerja yang iri. Tapi Dinda tidak berhenti. Ia hanya pulang untuk tidur 3 jam lalu kembali ke showroom saat langit masih abu-abu. Di balik wajah lelahnya, ada semangat yang menyala. Meski kecil, tapi tak pernah padam. Setiap angka di layar komputer, setiap tanda tangan di surat jalan, dan setiap sapaan ramah ke calon pembeli, perlahan menjadi batu pijakan menuju tangga yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tahun kelima, pemilik showroom memutuskan menjual usahanya ke investor luar negeri karena faktor usia dan ingin pensiun. Para karyawan resah, takut diberhentikan. Tapi justru di saat genting itu, nama Dinda disebut. Sang investor, yang melihat ketekunannya selama bertahun-tahun melalui laporan dan rekomendasi, menawarkan 2 pilihan yang mengejutkan.
Tetap jadi manajer dengan gaji tinggi, atau ambil alih seluruh showroom lewat sistem cicil dan pembagian keuntungan. Dinda terdiam lama. Malam itu ia memandangi langit dari balkon kosnya yang sempit, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sanggup? Keesokan harinya, dengan suara yang masih bergetar namun mata yang bersinar yakin, Dinda berkata, "Saya ambil alih." Tak ada tepuk tangan, tak ada musik dramatis. Hanya seberkas sinar pagi yang masuk lewat jendela kaca kantor, menyinari wajahnya yang tampak tenang meski dadanya gemuruh. Ia mulai dari angka 0 lagi. Cicilan itu menguras hampir seluruh tabungannya. Bahkan harus menjual sepeda motor yang menemaninya sejak kuliah. Tapi langkah itu tak pernah ia sesali. Karena satu hal yang selalu ia genggam erat. Showroom ini adalah bagian hidupnya. 2 tahun setelah keputusan besar itu, nama Dinda resmi tertera di papan depan sebagai pemilik utama, Dinda Auto Gallery. Bukan hanya showroom biasa, tapi yang terbesar dan paling terpercaya di kawasan itu. Di bawah kepemimpinannya, tempat itu berkembang pesat. Ia memperluas jaringan, memperbaiki sistem pelayanan, dan menjadikan showroom mobil bekas dan baru itu sebagai rujukan banyak orang. Tapi yang tak pernah ia pamerkan pada siapapun, adalah bagaimana setiap sudut ruangan itu menyimpan jejak keringat dan air matanya sendiri. Dan kini, showroom itu tak hanya jadi tempat bekerja, tapi jadi saksi dari perjalanan panjang seorang perempuan yang dulu dianggap tidak layak jadi istri karena terlalu sibuk bekerja. Namun malam ini, saat akan berangkat reuni, Dinda tahu, perjalanan itu belum benar-benar usai. Karena takdir sedang merancang satu pertemuan yang tak pernah ia sangka akan kembali terjadi, di tempat dan waktu yang sama sekali tak terduga. Langkah Dinda melambat begitu tiba di lobi hotel yang penuh cahaya hangat dan lantunan lagu-lagu era mereka kuliah dulu. Dinding dihiasi foto-foto kenangan masa lalu, sebagian mulai pudar warnanya, namun tawa dan cerita dalam gambar itu masih hidup di udara. Aroma bunga segar bercampur parfum mahal menyeruak dari berbagai sudut ruangan. Beberapa meja bundar telah dipenuhi tamu-tamu yang tertawa lepas, saling menyapa dengan suara lantang dan pelukan hangat yang sempat tertunda oleh waktu. Dinda menuruni tangga dengan tenang, high heels-nya berbunyi pelan menyentuh lantai marmer, mengiringi degup jantung yang makin cepat. Beberapa teman lama menyapanya sambil melirik 2 kali, mencoba mencocokkan wajah elegan perempuan itu dengan ingatan mereka akan gadis pendiam berkacamata tebal yang dulu sering duduk di barisan paling belakang kelas. Dinda, ya? Astaga, kamu berubah banget," ujar Lita, mantan teman satu kelompok tugas, sambil tertawa dan memeluknya singkat. Dinda hanya tersenyum, suaranya lembut saat membalas, "Kamu juga, Lit. Cantik banget sekarang." Sapaan demi sapaan berdatangan, namun sebagian besar masih ragu-ragu, seakan tak percaya perubahan drastis itu benar-benar nyata. Meski begitu, Dinda tetap tenang. Ia bukan datang untuk membuat siapapun terkesima. Ia hanya ingin melihat wajah-wajah lama, mengenang sedikit masa kuliah, dan kemudian pulang dengan damai. Tapi semua rencana itu runtuh dalam sekejap begitu ia melangkah masuk ke aula utama. Lampu gantung kristal menggantung megah di tengah langit-langit, lantainya mengkilap, dan meja prasmanan di sisi ruangan penuh hidangan mewah. Namun semua itu lenyap dari penglihatan Dinda ketika matanya menangkap sosok yang tak asing, berdiri tepat di samping meja tengah, dikelilingi tawa dan decak kagum. Reno. Pria itu tampak gagah dengan setelan jas slim fit berwarna abu-abu gelap, rambutnya disisir rapi, jam tangan mewah melingkar di pergelangan kirinya, dan di tangan kanannya tergenggam sebuah kunci mobil yang ia putar-putar santai. Pajero putih. Dinda mengenali remote khas mobil itu bahkan dari jauh. Reno tertawa lebar, suaranya nyaring saat berkata pada teman-teman yang mengelilinginya, "Ini varian terbaru. Turbo diesel, sunroof, interior kulit. Harganya sih lumayan, tapi sesuai lah sama kelasnya." Ia melirik ke arah jendela, seolah ingin semua orang melihat mobil itu bersinar di parkiran. Dinda menahan napas. Ada rasa asing di dadanya. Bukan marah, bukan sedih, tapi lebih seperti getir yang mengendap diam. Ia tak bergeser, hanya berdiri diam beberapa detik, mengamati pria yang dulu meninggalkannya karena dianggap tidak akan pernah punya waktu untuk keluarga, kini berdiri penuh percaya diri memamerkan hasil kredit yang bahkan ia sendiri tahu asal-usulnya. Reno belum melihatnya. Belum menyadari bahwa perempuan yang dulu ia anggap tak layak kini berdiri di ambang ruangan yang terang, membawa kenyataan yang akan mengubah seluruh sorotan malam itu. Dan Dinda tahu, saat Reno akhirnya menoleh dan mata mereka bertemu,
Malam ini akan berubah menjadi panggung yang tak pernah ia bayangkan. Dari jarak tak terlalu jauh, Dinda menyandarkan tubuhnya ke salah satu tiang di pojok ruangan, membiarkan pandangannya mengikuti Reno yang kini seperti selebritas malam itu. Setiap gerak bibirnya menyita perhatian, setiap cerita yang keluar dari mulutnya memicu gelak tawa dan kekaguman. Tangannya masih memainkan kunci mobil itu, seolah-olah benda itu lambang kemenangan hidupnya. Mobil ini gue beli cash, langsung dari dealer resmi. Gue nggak main-main kalau urusan kenyamanan dan gaya, ucapnya dengan suara lantang, membuat beberapa tamu mengangguk penuh kagum dan iri. Reno lalu melanjutkan dengan gaya khasnya yang sok tahu, menceritakan bagaimana ia main properti di Bali. Dan investasi kripto yang sekali naik bisa nutup cicilan rumah 2 lantai di BSD. Dinda mendengar semuanya tanpa berusaha membantah atau menertawakan. Ia hanya tersenyum kecil, bukan karena terhibur, tapi karena tahu, di balik semua klaim itu, ada satu kenyataan yang tak pernah Reno sadari, bahwa Pajero putih yang ia banggakan malam ini adalah hasil pengajuan kredit dari showroom milik Dinda sendiri. Ia ingat betul prosesnya. 3 bulan lalu, Reno datang bersama seorang wanita muda, mungkin pacarnya sekarang, membawa berkas pengajuan yang kurang lengkap dan penuh revisi. Dinda tidak turun langsung, tapi saat melihat nama itu tercantum di dokumen, ia meminta stafnya menyerahkan file kepadanya. Ia membaca, menandatangani, menyetujui, tanpa banyak pikir. Bukan karena dendam, tapi karena itu sudah jadi bagian dari pekerjaannya, dari tanggung jawabnya sebagai pemilik usaha. Malam itu, Dinda tak ingin membalas apapun. Tak ada niat untuk mempermalukan Reno. Hatinya sudah cukup lama pulih dari luka-luka yang dulu pernah dalam. Ia sudah menambalnya dengan kerja keras, dengan pencapaian, dengan rasa syukur yang tulus. Tapi tetap saja, melihat Reno menyombongkan sesuatu yang ia tahu persis tidak sesuai kenyataan, ada perih yang halus menyusup ke relung hati. Bukan karena ia masih mencintai, tapi karena dulu, cinta itulah yang pernah dipatahkan dengan kalimat, "Kamu terlalu sibuk buat jadi istri." Dinda menarik napas dalam-dalam, mencoba menetralisir gejolak kecil di dadanya. Lalu seseorang menepuk pundaknya dari belakang dan berkata, "Din, kamu udah lihat Reno? Pajeronya keren." "Ya, dia cerita beli cash dari dealer." "Loh?" Dinda menoleh dan tersenyum, kali ini sedikit lebih lebar, walau tetap tenang. "Iya, keren kok," jawabnya pelan. 3 bulan lalu aku yang ngisi pengajuannya. Dari showroomku." Kalimat itu meluncur ringan, bukan untuk menyombong, hanya untuk menegaskan bahwa kebenaran memang tak perlu diumumkan keras-keras. Tapi, orang yang tahu, akan tahu. Dan saat itu juga, pandangan di sekeliling mulai beralih, dari Reno yang masih tertawa ke Dinda, yang berdiri tenang dengan mata teduh, menyimpan kenyataan yang hanya menunggu waktu untuk menyentuh permukaan. Dinda duduk di kursi samping kanan Reno, di sebuah meja bundar yang dikelilingi oleh wajah-wajah masa lalu. Cahaya lampu gantung menggantung temaram, menyinari gelas-gelas anggur dan piring kecil berisi camilan hotel. Suara musik nostalgia mengalun lembut di latar, tapi hati Dinda terasa sedikit sesak. Ia memperhatikan Reno yang begitu percaya diri, menyandarkan tubuh di kursi sambil memainkan ujung dasinya. Beberapa teman tertawa pelan ketika ia mulai bicara, seolah masih terpesona oleh aura kepemimpinannya yang dulu sempat menonjol saat kuliah. "Menurut gue ya," ujar Reno, sambil mencelupkan potongan kue ke dalam kopi, "perempuan zaman sekarang terlalu sibuk ngejar karir. Lupa kalau kebahagiaan itu bukan dari gaji tinggi atau jabatan, tapi dari keluarga yang utuh." Ia tertawa pendek, lalu melirik Dinda sejenak, senyumnya mengandung sindiran yang halus tapi menusuk. "Gimana mau punya anak kalau waktunya habis di ruang meeting terus?" Beberapa orang di meja ikut tersenyum canggung. Mereka menoleh ke Dinda, seolah menanti reaksi atau mungkin balasan. Tapi Dinda hanya menatap kosong ke dalam cangkirnya. Tangannya sedikit gemetar, tapi wajahnya tetap datar. Dalam hatinya, suara lama menggema kembali, kalimat yang dulu membuatnya terpuruk selama berbulan-bulan. "Kamu gak akan punya waktu buat keluarga, Din." Kalimat yang sama, hanya dengan nada yang lebih halus malam ini, tapi tetap menyayat luka yang dulu sempat ia benamkan begitu dalam. Ia mengangkat wajah perlahan dan menatap Reno dengan mata yang jernih namun dingin. "Mungkin kamu benar," jawabnya singkat. Suaranya tenang, tak bernada getir atau marah. Tapi tatapan matanya mengandung keteguhan yang tak bisa dibantah. Reno sempat terdiam,
Matanya sedikit menyipit seolah mencoba membaca maksud dari kata-kata itu. Tapi Dinda tak memberi ruang untuk diskusi. Ia mengalihkan pandangan, menyapa temannya di sebelah dengan senyum hangat, seolah percakapan barusan tak pernah terjadi. Dalam hatinya, Dinda tahu luka itu tak sepenuhnya sembuh. Tapi ia sudah belajar hidup bersamanya. Belajar berdamai dengan masa lalu, bukan untuk melupakannya, tapi untuk tidak lagi dikendalikan olehnya. Ia pernah menangis karena Reno. Tapi malam itu, ia tak lagi menitikkan air mata. Ia memilih diam, karena diamnya bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang hanya dipahami oleh mereka yang telah bertumbuh melewati rasa sakit. Dan dalam diam itu, ia tahu, waktu akan menunjukkan siapa sebenarnya yang bahagia, dan siapa yang masih berpura-pura menang. Siang itu langit mendung menggantung rendah, membuat suasana di showroom terasa lebih sejuk dari biasanya. Di ruang kerjanya yang dikelilingi kaca bening, Dinda tengah fokus menandatangani berkas pengiriman unit ketika pintu diketuk pelan. Seorang staf muda, wajahnya panik dan nafas sedikit tersengal, masuk dengan langkah cepat. "Bu Dinda, maaf mengganggu, ada pelanggan komplain soal STNK Pajero yang belum keluar. Dia agak marah dan minta langsung ketemu sama pimpinan," ucapnya terbata. "Namanya Reno Putra." Tangan Dinda refleks berhenti bergerak. Pandangannya kosong beberapa detik, seolah menimbang harus tertawa atau menarik napas panjang. Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Persilakan masuk ke ruang saya. Jangan bilang apapun soal saya, biarkan saja dia bicara." Beberapa menit kemudian, pintu terbuka tanpa ketukan. Reno melangkah masuk dengan gaya yang terburu-buru, membawa setumpuk kertas dan wajah kesal. "Aduh, ini gimana sih? Saya udah 3 minggu nunggu STNK," katanya cepat, "tapi sampai sekarang belum ada kejelasan," katanya sambil meletakkan berkas di atas meja, tanpa mengangkat pandangannya sedikit pun. Dinda duduk tenang di balik meja besar berlapis kayu coklat gelap. Plakat bertuliskan, Dinda Aryasari, Direktur Utama Dinda Auto Galeri, terpampang jelas di depannya. Namun Reno tampaknya terlalu sibuk dengan kekesalannya untuk menyadarinya. "Silakan duduk, Pak Reno," ucap Dinda dengan nada tenang, hampir seperti seorang guru yang mengundang murid bandel untuk menjelaskan masalah. Reno akhirnya mengangkat kepalanya. Untuk sepersekian detik, wajahnya bingung, lalu matanya melebar. "Dinda?" tanyanya pelan, nyaris tak percaya. Dinda mengangguk pelan, tak menampilkan senyum atau sindiran apapun. "Ya, saya. Dan saya dengar Bapak punya masalah dengan STNK Pajero barunya." Suasana ruang itu berubah sunyi. Reno masih berdiri, raut wajahnya mencerminkan antara malu, bingung, dan kaget yang bercampur tak karuan. Di luar jendela, hujan mulai turun pelan-pelan, memantul lembut di kaca. Hanya suara jarum jam yang terdengar berdetak, membentuk ruang tegang yang tak bisa dibubarkan hanya dengan satu tawa basa-basi. Dan untuk pertama kalinya, Reno menyadari betapa jauh langkah yang telah ditempuh oleh perempuan yang dulu ia anggap tak cocok jadi istri. Reno terdiam seketika. Matanya membelalak saat benar-benar mengenali wajah di hadapannya, wajah yang dulu ia pandang sebelah mata, yang dulu ia tinggalkan tanpa sesal. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin mengucap sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Dinda berdiri perlahan, penuh ketenangan, lalu mengulurkan tangan dengan senyum yang sulit ditebak. Bukan mengejek, bukan merendahkan, hanya senyum yang cukup untuk membuat seseorang menyesali masa lalunya. "Selamat datang di showroom saya, Pak Reno," ucapnya pelan namun jelas, setiap katanya seperti tetesan air yang menghujam batu. "Ada yang bisa saya bantu terkait Pajero Anda?" Udara di ruangan seolah membeku. Reno tidak langsung menyambut jabatan tangan itu. Ia mematung beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat tangan gemetar dan menggenggam tangan Dinda. Keringat mulai merembes dari pelipisnya. Dadanya naik turun tak beraturan. Ia perlahan menarik tangannya kembali dan menunduk. Seakan tak sanggup menatap wajah yang kini berdiri jauh lebih tinggi dari kenangan terakhirnya. Ia terduduk di kursi tanpa diundang, bahunya jatuh seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan. Sorot matanya kosong, tak lagi ada tawa seperti saat di reuni. Hanya kebingungan dan rasa malu yang berputar di benaknya. Seluruh ceritanya, mobil beli cash, bisnis yang katanya besar, ejekan tentang perempuan yang terlalu sibuk kerja, semuanya berbalik menampar dirinya sendiri tanpa perlu Dinda bicara sepatah kata pun. "Aku nggak tahu kamu sekarang," ucapnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar,
seperti seseorang yang kehilangan arah. Dinda hanya duduk kembali di kursinya, menyilangkan kaki dengan anggun dan menatap Reno tanpa kemarahan. "Bapak ingin bicara soal STNK? Atau kita bahas yang lain dulu?" Reno tertunduk semakin dalam. Tidak ada jawaban. Di luar, hujan masih turun dengan suara lembut yang menenangkan, seolah ikut menyaksikan betapa hidup bisa berputar sedemikian halus dan diam-diam. Dalam detik-detik yang membungkam itu, Reno tak hanya berhadapan dengan seorang pemilik showroom, tapi juga dengan bayangan dirinya sendiri yang kini runtuh perlahan. Dinda membuka map di hadapannya, menunjuk kolom alamat pada formulir pengajuan kredit yang tertulis atas nama Reno. Tangannya tenang, wajahnya tetap ramah namun profesional. "Mobil kamu belum bisa terbit STNK karena data domisili tidak sinkron dengan data dari leasing. Tapi jangan khawatir, tim kami sedang bantu proses pembaruan data, dan kamu akan dihubungi segera setelah ada perkembangan." Reno masih duduk kaku. Tatapannya kosong, tapi matanya sibuk menyusuri ruangan, seperti berusaha memastikan bahwa ini bukan mimpi buruk. Pandangannya tertumbuk pada plakat kecil di atas meja. "Dinda Aryasari, Direktur Utama." Ia menelan ludah. Suaranya akhirnya keluar, pelan, serak, dan nyaris seperti bisikan. "Kamu pemilik showroom ini?" Dinda menatapnya tanpa mengubah nada. "Iya," jawabnya singkat. Tangannya masih memegang map, tapi tubuhnya condong sedikit ke depan. "Aku kerja keras untuk sampai di titik ini, Ren. Dari admin, sales, sampai akhirnya dipercaya mengelola dan kemudian memiliki usaha ini. Dulu kamu gak percaya aku bisa. Kamu bilang aku terlalu ambisius, terlalu sibuk sampai gak layak jadi istri. Tapi sekarang, aku sudah belajar berdiri dengan kakiku sendiri." Nada suaranya tetap datar, tapi tiap kalimatnya seperti menghujam perlahan ke dalam dada Reno. Tak ada nada dendam, tak ada nada pamer, hanya kenyataan yang tak bisa dibantah. Dan justru karena itulah terasa lebih menyesakan. Reno menunduk, matanya berkedip cepat menahan sesuatu yang bergemuruh dari dalam dadanya. Ia ingin mengatakan sesuatu, mungkin minta maaf, mungkin menjelaskan, tapi tak satu pun kata keluar dari bibirnya. Tenggorokannya tercekat, dan ia hanya bisa menatap telapak tangannya yang kini berkeringat dingin. "Terima kasih sudah datang langsung. Aku senang kamu masih percaya showroom ini untuk beli mobilmu," tambah Dinda, suaranya pelan, kali ini mengandung senyum kecil yang tulus. Reno menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya berat. "Din, aku..." Namun kata-kata itu terputus di tenggorokannya sendiri, menggantung di udara yang hening, tak pernah selesai diucapkan. Dan di antara jeda yang panjang itu, hanya suara jarum jam yang terdengar, menandai bahwa waktu terus berjalan, meski ada kata yang tak pernah sempat terucap. Reno membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Beberapa kali ia mencoba mengumpulkan kata, namun hanya helaan napas yang keluar. Tatapannya seperti anak kecil yang baru saja dimarahi gurunya, bukan karena benci, tapi karena sadar telah salah. Ia memandang Dinda seolah berharap diberi kesempatan kedua. Namun apa yang ia lihat di mata wanita itu bukan dendam, bukan luka, melainkan ketenangan yang tidak lagi bisa diganggu. "Aku tahu aku banyak salah, Din. Waktu itu aku masih bodoh, terlalu yakin dengan idealisme sendiri," ucap Reno, suaranya pelan dan bergetar. Ia mencoba tertawa kecil, namun tawanya hampa, seperti menertawakan dirinya sendiri. "Aku kira kamu gak akan sampai sejauh ini." Dinda menatapnya, lalu mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat cukup. Bukan dengan amarah, tapi dengan kelembutan seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalunya. "Aku bukan orang yang sama seperti dulu, Ren. Sekarang hidupku bukan tentang siapa yang paling sukses, atau siapa yang dulu menyakiti siapa. Aku hanya ingin melangkah tenang, tanpa beban. Kita punya jalan masing-masing. Kamu sudah pilih jalurmu. Aku juga." Kata-kata itu menutup ruang bagi penyesalan Reno untuk bersembunyi. Ia mengangguk pelan, lalu berdiri. Bahunya turun, seolah beban yang dipanggulnya tiba-tiba bertambah berat. Langkah kakinya menyentuh lantai kayu dengan suara lembut, namun setiap langkah terdengar seperti gema dari keping-keping harga diri yang jatuh berantakan. Ketika Reno membuka pintu dan melangkah keluar, cahaya dari luar menyinari setengah wajahnya. Wajah yang pucat, bukan karena marah, tapi karena malu. Bukan malu karena ditolak, tapi malu karena selama ini merasa lebih baik, padahal ia berdiri di atas kebohongan yang perlahan retak.
Dinda menatap pintu yang kini tertutup, lalu menghela napas panjang. Di ruangan itu, tak ada teriakan, tak ada drama, tapi ego dan gengsi Reno tumbang dalam sunyi. Yang tertinggal hanyalah bayangan, seorang pria yang dulu meninggalkannya demi ego, kini berjalan keluar tanpa mampu menatap masa lalu yang ia abaikan. Dan dalam kesunyian itu, Dinda tahu, dirinya sudah benar-benar sembuh. Tapi Reno mungkin baru saja memulai lukanya sendiri. Setelah pintu menutup, menyisakan keheningan yang menggantung di ruangan, Dinda membiarkan dirinya tenggelam dalam diam. Tangannya meraih cangkir kopi yang tadi sempat terlupakan, kini sudah dingin. Ia tidak minum, hanya memeluk cangkir itu dengan kedua tangan, seperti sedang menggenggam kembali seluruh perjuangan yang pernah ia jalani. Matanya menatap kursi kosong di seberangnya, kursi yang baru saja diduduki oleh pria yang dulu sempat menghapus senyumnya. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Cahaya sore masuk menembus kaca besar di belakang punggungnya, menyinari ruangan bergaya minimalis yang ia tata sendiri sejak pertama showroom itu resmi atas namanya. Di luar, deretan mobil mengilap berjejer rapi, masing-masing mencerminkan tahun-tahun kerja keras yang ia lalui. Dulu ia pernah mencuci mobil-mobil itu dengan tangan sendiri, sekarang ia memimpin puluhan karyawan dengan kepala tegak. Pikirannya melayang pada masa-masa ia harus tidur hanya 2 jam sehari. Pada malam-malam di mana ia menangis diam-diam di kamar kos sempit, takut gagal, takut tidak cukup baik. Semua itu kini seakan jauh sekali, seperti mimpi buruk yang sudah lama berlalu. Ia tak lagi marah pada Reno, tak lagi menyimpan dendam. Yang tertinggal hanya sisa perasaan hangat, semacam kelegaan, seperti setelah hujan deras yang lama mengguyur akhirnya reda juga. Dinda menoleh ke arah jendela, melihat pantulan dirinya di kaca. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tenang. Tidak ada luka di matanya, hanya keteguhan. Ia lalu bersandar di kursinya, memejamkan mata sebentar, membiarkan ketenangan menyelimuti ruang kecil itu. Dalam benaknya, ia tahu, ini bukan tentang menang atau membalas, ini tentang menyelesaikan luka yang pernah ia pikir akan terus menganga. Perlahan, ia membuka mata, lalu menunduk sedikit dan berbisik pelan. Aku nggak butuh kamu tahu aku sukses. Aku cuma butuh kamu sadar, aku nggak pernah gagal. Ucapannya tidak diarahkan pada siapapun, hanya ditujukan pada versi dirinya yang dulu, perempuan muda yang pernah merasa kecil karena ditinggalkan. Kini ia tahu, ia cukup. Dan di ruangan itu, di kursi pemilik showroom bernama Dinda Auto Gallery, seorang wanita akhirnya berdamai dengan masa lalunya. Bukan dengan sorak-sorai kemenangan, tapi dengan keheningan yang penuh rasa syukur, dan kedewasaan yang tak bisa dibeli dengan pajero, apalagi gengsi. Terima kasih sudah menonton Narasi Senja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.